Dan hari Rabu itu adalah penulisan resep, konsultasi penulisan resep, kemudian rujukan juga, rujukan laboratorium, serta ya itu penulisan resep, rujukan, dan KIE maksud saya, konsultasi, kemudian penulisan rujukan laboratorium, dan KIE. Saya share dulu untuk, jadi saya langsung satu kali memberikan briefingnya ya. Salah. Sudah terlihat? Oke. Jadi ini terkait pemeriksaan clinical skill lab atau CSL, meliputi pemeriksaan sitologi, konsultasi, penulisan resep, pemberian komunikasi, informasi, edukasi, serta rujukan. Jadi untuk pembelajaran terkait di sitologi ini nantinya adalah kalian mampu melakukan komunikasi dengan baik kepada pasien, mampu melakukan pemeriksaan sitologi dengan baik dan benar untuk mendapatkan hasil yang akurat, dan menjelaskan tujuan sebelum kalian melakukan pemeriksaan sitologi itu adalah menjelaskan terkait pemeriksaan dan memberikan inform konsen kepada pasien. Jadi disimulasikan ya, lalu membuat surat rujukan yang tepat untuk pemeriksaan sitologi. Sitologi sendiri merupakan suatu pemeriksaan, jadi sekedar refresh, yaitu pemeriksaan terhadap sel yang berasal dari tubuh manusia. Yang akan kita lakukan besok itu adalah terkait sitologi eksfoliatif ya. Jadi pemeriksaan terhadap suatu sel yang diperoleh dari permukaan mukosa ya. Itu dari saliva, saluran gastrointestinal yang berhubungan dengan jaringan rongga mulut ya contohnya, dan juga dari mukosa ya, mukosa yang ada di dalam rongga mulut. Untuk indikasinya yaitu apabila ada lesi yang secara klinis tidak mencurigakan untuk dilakukan satu biopsi, kemudian lesinya cukup luas sehingga kita perlu mengambil sampel ya untuk melakukan sitologi eksfoliasi, dan juga lesi yang dicurigai merupakan bentuk infeksi mikroorganisme ya. Adapun sitologi yang kalian lakukan besok itu adalah yang ketiga ya. Oke. Sebentar. Ya. Rupanya tidak tersave apa, saya mau share ke kalian kalau saya mau share untuk peraturan CSL ini ya, ternyata tidak tersave. Saya buat PPT-nya.
Mati lagi tuh wifi di bawah. Ya, nggak tersave eh, untuk tertib CSL-nya. Nanti akan saya bagikan juga modulnya ya. Jadi sebentar kita jelaskan untuk tata tertibnya. Selanjutnya adalah prosedur pemeriksaan sitologi ya. Jadi pada pemeriksaan sitologi ini nanti kalian akan berpasangan ya. Jadi terbagi atas, misalnya saya membagi kelompok tutorial satu, kelompok tutorial yang kelompok satu berpasangan kelompok dua atau seperti itu ya, tergantung dari jumlah kelompoknya. Nanti kalian akan berpasangan, akan bertindak sebagai dokter dan pasien dan akan bertukar ya. Setelah kalian menjadi dokter, nantinya juga akan menjadi pasien dari pasangan pada saat kalian melakukan CSR sitologi ya. Jadi dokter berada di tempat atau tools dental unit yang disediakan. Kemudian jangan lupa menyapa pasien, memperkenalkan diri dan menyebutkan nama pasien ya. Jadi memperkenalkan diri dulu, kemudian setelah itu menanyakan nama pasien, kemudian pasien dipersilahkan duduk ya. Misalnya contohnya nama saya adalah siapa, NIM-nya berapa, seperti itu. Kemudian menanyakan ke pasien ya. Nanti akan dibagikan skenario pada modul ya. Segera akan saya sharekan ke sekolah untuk modulnya ya pada hari pertama besok. Kemudian setelah kalian membaca anamnesis, jadi tidak perlu keluhannya apa ini. Jadi kalian melihat saja berdasarkan skenario, misalnya oh Pak, ternyata di dalam mulutnya ada ini ya, ada suatu lesi misalnya ya, warnanya putih. Oke. Jadi nanti akan kami lakukan suatu pemeriksaan untuk membantu menegakkan diagnosis. Pemeriksaannya itu adalah pemeriksaan sitologi. Apakah bersedia untuk dilakukan pemeriksaan itu? Pasiennya akan menjawab iya. Lalu kalian menandakan bahwa telah terjadi informed consent di situ ya. Jadi nanti ada poinnya ya. Jadi pada saat melakukan itu ada informed consent atau tidak pada pasien. Setelah itu sebelumnya setelah melihat alat dan bahan di atas meja ya. Kemudian setelah itu ya, jadi kalian menandai tabung Eppendorf yang sudah disediakan ya. Jadi sebelum kalian melakukan pemeriksaan, kalian lebih dahulu tabung Eppendorf ya, yang sudah disiapkan dengan menempelkan stiker nama pasien, bukan namanya kalian ya. Jadi nama pasien. Lalu sebelumnya pasien diminta untuk berkumur. Jadi berkumur ya, ala-ala saja, disiapkan gelas kumur. Lalu setelah itu kalian memeriksa lesi yang sesuai dengan di skenario ya, yang sesuai dengan di skenario. Dengan menggunakan mirror kalian buka mulut pasien, kemudian memeriksa lesi yang ada di skenario. Setelah melihat itu ya, kemudian setelah itu kalian melakukan simulasi. Jadi sebelumnya itu adalah jadi ini tujuan pemeriksaannya itu adalah saya akan melakukan pemeriksaan dulu di nomor 4. Kita kembali ke nomor 4. Saya akan melakukan suatu pemeriksaan terlebih dahulu ya, ke mulut pasien, ke mulutnya pasien, apakah bersedia dilakukan pemeriksaan ya. Setelah itu kemudian kalian lakukan pemeriksaan seperti di item ini ya, item nomor 5, 6 ya, 6, 7. Kemudian kalian melakukan simulasi. Kita buka mulutnya,
kemudian kita menemukan suatu lesi, ya. Contohnya lesinya ada di mukosa bukal berupa apa, ya. Kemudian terlihat ada debris, kemudian kalian bersihkan terlebih dahulu debrisnya, ya, dengan NaCl, ya. Kalian bersihkan, lalu kalian mengambil ada cotton swab. Kalian bersihkan dulu dengan NaCl, kemudian kalian kerok menggunakan cotton swab. Jadi dibersihkan dulu, misalnya ini lesinya, kalian bersihkan dulu dengan NaCl, ya. Terus kalian simpan, ambil lagi cotton swab yang baru, basah dengan larutan fisiologis, kemudian kalian swab, ya, swab lesinya, ya. Lalu dimasukkan ke tabung Eppendorf yang sebelumnya kalian isi dengan alkohol 95% untuk fiksasi. Ya, setelah itu kalian kan sudah menandai, ya, menandai tabung tersebut, lalu kalian membuat surat rujukan, ya, kemana rujukan itu untuk pemeriksaan lebih lanjut, ya. Itu sudah selesai. Kemudian bergantian. Jadi kalau sudah misalnya misalnya si A melakukan pemeriksaan kepada si B, gantian lagi, setelah itu si B lagi yang menjadi operator dan si A menjadi pasien, seperti itu, ya. Nah, setelah itu kalian menuliskan resep, ya, terkait lesi yang ditemukan, ya. Jadi ini satu kali, ya. Kemudian kalian melakukan KIE. Jadi untuk satu kasus ini, jadi untuk kasus selanjutnya hari Rabu berbeda lagi, ya. Lalu kemudian memberikan rujukan tadi, ya, pada pemeriksaan lab, dan setelah itu kalian menjelaskan, setelah menulis rujukan, kalian menyampaikan bahwa akan dilakukan suatu pemeriksaan, ya, akan dilakukan suatu pemeriksaan terkait lesi yang ada di dalam mulut pasien, ya, seperti itu. Kemudian kalian tandai di form, ya, di form untuk laboratoriumnya, dan ada juga form tersendiri untuk menuliskan bahwa menerangkan bahwa kalian mengirim spesimen tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan menjelaskan lesi, deskripsi lesi yang kalian temukan, ya, dan juga diagnosis sementara untuk kasus tersebut disertai diagnosis bandingnya. Oke. Jadi ini, ya, sitologinya. Kalian melakukan pasien disuruh berkumur dulu, kemudian dibersihkan, kemudian dilakukan swab, kemudian lakukan masukkan di tabung Eppendorf. Setelah itu kalian menuliskan rujukan. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? No, not really. I don't have any questions. Terkait pemeriksaan sitologi. Sambil itu sebelum kita masuk lagi untuk pemeriksaan laboratorium, kemudian konsultasi, rujukan, ya, penulisan resep, akan saya bacakan dulu terkait CSL-nya, ya. Nanti akan saya translatekan untuk di kelas inter, ya. Jadi pelaksanaan CSL itu besok akan dilaksanakan secara luring, ya. Kemudian peserta dan tutor adalah peserta yang sudah terdaftar, nanti akan dibagikan pembagian kelompoknya. Kemudian memakai pakaian yang rapi, ya, jadi bukan kaos oblong, ya, t-shirt, celana pendek, mukena untuk perempuan, terus menggunakan roknya juga dilihat, ya, Dek, untuk yang memakai jilbab, roknya tolong dikondisikan, ya, dan memakai jas praktikum serta papan nama, ya. Ingat, memakai jas praktikum lab, dan jangan lupa memakai papan nama, ya. Papan namanya terserah warna apa, yang penting ada papan namanya. Kemudian harus datang 10 menit. Jadi besok itu kita
akan melaksanakan CSL insya Allah jam 8 pagi ya. Mudah-mudahan bisa terselenggara tepat waktu. Kemudian nanti tunggu kalian akan dipanggil berdasarkan kelompoknya ya. Jadi kalian tunggu 3 kali tidak dipanggil, kalian akan dipindahkan. Maksudnya dipanggil lagi urutan yang berikutnya ya. Jadi kalian harus menunggu lagi untuk antrian selanjutnya selesai ya. Untuk peralatan yang tercantum pada modul yang akan di-share nantinya itu akan disiapkan oleh FKG. Jadi pastikan kalian menjaga alat yang sudah diberikan ya, alat dan bahan yang sudah diberikan ya. Untuk dipnya ada dibagikan celemek ya seperti itu. Itu boleh kalian simpan untuk digunakan lagi pada hari Rabu ya. Kemudian diagnostik set ya yang dibagikan ya kepada kalian setelah digunakan setelah digunakan pada CSL hari pertama ini, kalian harus cuci ya. Jadi kalian gunakan handscoon, sudah disiapkan sabun dan sikat untuk kalian cuci, bersihkan, lap. Kemudian sebelum kalian masukkan ke kontainer, sampaikan ke residen yang menjadi pendamping kalian untuk diceklis namanya ya, untuk diceklis bahwa kalian sudah masukkan ke dalam kontainer untuk penyimpanan alat ya. Kemudian setelah itu untuk Evandov-nya nanti diletakkan ada di tempat tersendiri untuk Evandov-nya, dan sampah-sampah seperti handscoon ya ataukah ada tisu yang digunakan dibuang di tempat sampah infeksius. Jadi biasakan untuk bertanggung jawab dengan apa yang sudah kalian diberikan ya, sudah di-share ya. Pengalaman CSL lalu itu setelah selesai langsung saja melengos, langsung meninggalkan tempat CSL. Masih ada tersimpan di situ celemeknya ya, dipnya masih ada tersimpan tisu berserakan handscoon ya. Jadi kalian buang ke tempat sampah. Nanti pada hari Rabu akan dibagikan kembali handscoon yang baru. Seperti itu. Kemudian nanti resep dan rujukan yang akan di-share pada Senin dan Rabu. Nanti dikumpulkan ke residen. Jadi apabila ada, jadi sebelum pelaksanaan CSL, kalau ada yang mau ke kamar kecil memang kalau misalnya pasangannya ada yang tidak hadir pada saat pelaksanaan CSL, nanti akan menjadi pasangannya itu nanti dilihat apakah tutor atau ada temannya kalian yang bersedia untuk menjadi pasien atau menjadi ya setelah misalnya ada teman kalian yang sudah selesai ya melaksanakan CSL, kalau bersedia nanti itu akan menjadi pengganti ya, penggantinya pasangan kalian yang melaksanakan CSL. Tunggu ya. Oke, selanjutnya adalah penulisan resep dan KIE. Ini ya. Jadi untuk penulisan resep ini sekedar refresh saja ya. Hanya boleh dituliskan oleh dokter ya.
atau dokter gigi yang memiliki sertifikasi ya. Kemudian yang harus di-mention di resep itu adalah identitas, pekerjaan, tanggal, dan tanda tangan ya. Tapi untuk resep yang di-share itu sudah ada formatnya, jadi kalian tinggal tuliskan namanya kalian ya. Jadi untuk resep adalah instruksi dari seorang dokter ke farmasi terkait obat yang akan diresepkan ke satu pasien. Jadi satu pasien saja. Jadi ini adalah kodenya berupa recipe ya. Jadi ada tanda R, kemudian tandailah ya, kemudian ini adalah aturan pakai dan juga beberapa bentuk dari sediaan dari resep yang akan diresepkan oleh kalian. Jadi pemilihan obatnya adalah memilih obat yang tepat terkait skenario yang akan di-share, terkait diagnosisnya, dosisnya bagaimana ya, dan rutenya apakah topikal, sistemik, peroral, atau suppositori. Dan perhatikan farmakodinamik dan farmakokinetiknya. Sebelum kita menuliskan resep, ditanyakan. Jangan lupa selalu menanyakan apakah ada riwayat alergi ya, ataukah di keluarga ada riwayat alergi seperti itu ya. Ataukah adakah gangguan ditanyakan riwayat sistemiknya. Apakah ada penyakit sistemik ya, ada gangguan misalnya di fungsi hati atau fungsi ginjal. Karena itu akan mempengaruhi dalam pemberian obat yang kalian resepkan kepada pasien. Jadi untuk selanjutnya adalah menulis resep seperti ini ya. Informasi dokter tadi tanggal, resep yang dituliskan, kemudian jangan lupa menutup satu obat yang kalian resepkan dengan tanda tangan, dengan garis dan tanda tangan. Lalu di bawahnya adalah dituliskan terkait nama dari pasien ya. Dalam hal ini yang menjadi pasangannya kalian ya. Contoh, pemberian resep triamcinolone, Pastar, 0,1% dengan jumlah 5 gram ya. Bentuk tube nomornya 1 dan diberikan dengan cara dioleskan sebanyak 3 kali sehari ya. Contohnya ini ya. Ini hanya contoh saja, contoh kasus. Tergantung dari skenario yang akan di-share. Nah, contohnya ini, jadi nanti formatnya sudah ada di atas, kecuali namanya. Jadi namanya kalian yang menjadi operator, setelah berganti pasien menjadi operator, lalu kalian tuliskan juga namanya di sini. Ini tanggalnya, jadi formatnya kosong seperti ini, ada format di atas dan di bawah saja. Lalu kalian jangan lupa tuliskan tanggal dan resep yang akan kalian tuliskan ya. Jadi tuliskan resepnya, apa jenis obatnya, bentuknya apa, ini larutan, konsentrasinya, sediaannya berapa, dan berapa jumlah yang akan diresepkan ya. Untuk flakon biasanya untuk sediaan kayak botol begitu, kapsul yang tablet ya, caps ataupun tabs seperti itu ya. Kemudian tandailah jadi 3 kali, 3 kali sehari dalam bentuk kumur ya. Kemudian dikirimkan kepada siapa, alamatnya di mana ya. Jadi yang menjadi pasien itu alamatnya terserah. Misalnya kalian ditanyakan alamatnya di mana, seperti itu ya. Untuk setiap jenis obat yang diresepkan jangan lupa dengan menutup dengan garis dan disertakan paraf di pinggir. Kemudian jika hanya satu obat saja,
kalian meresepkan pasien, maka jangan lupa ditutup dengan tanda ini ya. Jadi setiap selesai menulis resep, untuk menghindari ada penambahan lagi dituliskan resep di sini ya, yang tidak menjadi indikasi kepada pasien. Kemudian ini adalah info dari pasien ya. Kemudian setelah kalian menulis resep, jadi pada hari Rabu itu, setelah kalian menuliskan resep, kalian jelaskan lagi ke pasiennya. Jadi Bu, saya memberikan resep obatnya ini, contoh, obatnya ini adalah obat kumur, ya Bu ya. Jadi kumurnya itu 3 kali sehari misalnya ya. 1 kali kumur itu ada botolnya, ada sediaannya 5 mili. Ibu kumur ambil obat kumurnya, dituang sebanyak 5 mili takaran, kemudian dikumur ya, dikumur sebanyak 1 menit misalnya ya, 1 menit, kemudian setelah itu Ibu buang. Penggunaannya itu 3 kali sehari, setiap 8 jam, seperti itu ya. Atau misalnya untuk expected main effect, misalnya, "Ibu, obat kumurnya ini mungkin nanti akan terasa seperti mint ya," seperti itu. Jadi nanti Ibu jangan kaget ya kalau misalnya, ataukah rasanya mungkin agak pahit ya, seperti itu efeknya ya, seperti itu. Kemudian jelaskan juga ke pasien, "Ibu, misalnya Ibu setelah berkumur, eee, ada rasa tidak nyaman, di dalam mulut, coba kita observasi dulu sebanyak 5 menit ya, sampai 10 menit. Kalau misalnya masih terasa, hentikan penggunaan obatnya ya, dan segera berkonsultasi kembali kepada kami," seperti itu ya. Atau kalau Ibu setelah meminum obatnya, terasa, misalnya gatal atau tiba-tiba sesak, maka, obatnya harap dihentikan, seperti itu ya. Jadi dijelaskan, kemungkinan efek sampingnya adalah seperti ini, misalnya Ibu nanti, kalau Ibu minum obat ini, sebaiknya makan dulu karena, nanti akan menyebabkan rasa, tidak nyaman, pada, pencernaan, seperti itu ya. Karena memang dia ada berefek di, bagian pencernaan, efek sampingnya ya, seperti itu. Kemudian setelah menuliskan resep, kita memberikan komunikasi, informasi, edukasi. Jadi, setelah saya melakukan pemeriksaan Bu, ternyata di dalam mulutnya Ibu ada ditemukan, suatu gambaran yang tadi Ibu bilang, misalnya ada sariawan di mulutnya Ibu, setelah, kami lakukan pemeriksaan sariawannya itu ada di bagian, pipi kiri ya. Kemungkinannya itu, adalah misalnya, kemungkinannya, itu mungkin tergigit, seperti itu ya. Kemudian, dijelaskan bahwa, sariawannya ini Bu, kemungkinan harusnya normalnya itu, mengalami kesembuhan 7 sampai 14 hari, tetapi kami memberikan obat ini untuk, mempersingkat masa penyembuhan, harapannya, seperti itu ya. Kalau misalnya, dijelaskan juga, "Ibu, obat, sariawannya ini kemungkinan kami curigai ada infeksi virus ya, jadi kami memberikan obat, nanti, tetap menjaga daya tahan tubuh ya, jika daya tahan tubuhnya menurun, penyakit ini bisa kemungkinan akan kambuh kembali," ya, seperti itu. Kemudian diberikan instruksi ya, misalnya jangan lupa rajin menjaga oral hygiene-nya ya Bu, sikat giginya teratur 2 kali sehari. Jangan lupa selain sikat gigi juga menyikat lidahnya ya. Kemudian diet makan misalnya pasiennya tidak bisa sariawan, contoh ada sariawan dan mengganggu dalam hal makan ataupun pengunyahan. Jadi dijelaskan kepada pasien ya untuk, sementara makan makanan, diet makan makanan lunak, seperti itu ya. Jadi rencana perawatannya yaitu kausatif, simptomatis, dan suportif ya. Simptomatis dengan pemberian obat dan suportif dalam hal ini adalah seperti rehidrasi dan juga pemberian, makan makanan yang bergizi serta vitamin jika diperlukan.
Kemudian ada pemberian surat rujukan ya. Jadi suatu rekomendasi untuk pasien ya untuk konsul ke dokter sejawat lain ya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut ataukah untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi tadi ya untuk pemeriksaan lebih lanjut untuk diagnosis definitif dan juga untuk perawatan ya. Perawatan itu apakah perawatan sebelum misalnya dilakukan suatu tindakan elektif, tetapi ada sistemiknya. Jadi dilakukan dulu kontrol terkait penyakit sistemiknya, lalu dirujuk kembali untuk tindakan elektif, contohnya ya. Ada juga dirawat secara bersama dan juga ada dirawat lebih lanjut. Jadi setelah em, kalian misalnya melakukan perawatan terkait lesinya, ada penyembuhan, tetapi masih ada terkait ada misalnya giginya yang harus ditambal atau ada yang perlu dicabut, nah itu dikonsul lagi untuk perawatan lebih lanjut. Jadi ini ya untuk mendapatkan diagnosis definitif maka diperlukan suatu pemeriksaan suportif, pemeriksaan penunjang. Ini contohnya. Oke, yang nanti akan kita lakukan pada hari Rabu, kalian lihat eh, terkait skenario, apakah memerlukan pemeriksaan laboratorium ya, dalam hal ini apakah laboratoriumnya adalah patologi klinik atau patologi klinik terbagi lagi, apakah dilakukan pemeriksaan darah, perlu dilakukan pemeriksaan darah rutin, atau pemeriksaan mikrobiologi ya, seperti itu. Mikrobiologinya, apakah perlu dilakukan pemeriksaan terkait jamurnya atau misalnya ada infeksi jamur atau infeksi bakteri ya. Jadi patologi klinik untuk pemeriksaan darah jika diperlukan pemeriksaan darah dan pemeriksaan mikrobiologi. Biasanya kalau kalau sekarang kan sudah terpisah patologi klinik dan mikrobiologi ya. Eh, tapi masih ada juga yang satu form. Jadi kalian satu form itu bisa beberapa checklist yang kalian lakukan ya. Nah, kemudian ini tadi ya yang terkait pemeriksaan sitologi. Jadi kita mengirimkan spesimen ya. Kita mengirimkan suatu spesimen ke dokter spesialis yang berkompeten ya. Ini. Jadi kalian melakukan sitologi pemeriksaan sitologi sendiri lalu mengirim spesimen tersebut. Contohnya ya. Jadi formatnya sudah ada juga, jangan lupa tanggal ya. Kemudian kepada dokter siapa kalian merujuk ya. Menghadapkan pasien, jadi dijelaskan. Menghadapkan pasien, contohnya Akila. Pasien Akila ya dengan oral ulcer ya tanpa rasa sakit. Mohon dilakukan ini contoh, di contoh. Jadi misalnya contohnya menghadapkan pasien Nona A dengan pseudomembran putih yang dapat dikerok ya, seperti itu. Mohon dilakukan pemeriksaan ya KOH atau swab KOH pada lesi bagian dorsum lidah misalnya ya. Kemudian pasien dalam perawatan kami dengan dugaan. Jadi apa yang menjadi dugaannya kalian? Kemudian jangan lupa tanda tangan dan tuliskan namanya di bawah. Ini ya. Jadi apa yang menjadi keluhannya, kemudian tindakan apa yang diperlukan, dan apa dugaannya ya. Jangan lupa mengucapkan terima kasih.
tanda tangan, kemudian nama. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk spesimennya, jadi bersama ini kami kirimkan spesimen ya dari hapusan dari swab misalnya ya, yang besok dilakukan pasien siapa ya, alamatnya di mana, nomor teleponnya, kemudian kalian tuliskan. Jadi yang ini adalah dokternya yang akan melakukan spesimen tersebut. Ini yang kalian akan lakukan besok. Yang ini ya. Jadi spesimen diambil dari pseudomembran, dorsum lidah, dorsum lingual ya. Pada besok tanggal berapa? 3 Maret. 2025 pukul berapa? Kemudian difiksasi pada Eppendorf ya. Tabung Eppendorf menggunakan alkohol 95%. Mohon dilakukan pemeriksaan ya, direct gynecology. Itu pasien dalam perawatan kami dengan dugaan apa ya? Misalnya ada acute pseudomembranous candidiasis atau acute erythematosus seperti itu. Atas bantuan sejawat, terima kasih. Tetap jangan lupa tuliskan ini ya, bantuan sejawat diucapkan terima kasih, tanda tangan dan tulis namanya di bawah. Ya, jadi formatnya ini. Ada bagian yang penting itu, beberapa bagian yang penting yang tidak ada akan menjadi poin penilaian ya. Jadi nanti pada saat CSL tidak ada lagi yang komplain misalnya, "Dok, saya bersampingan, Dok, berhadapan, Dok. Yang dia bilang sama dengan yang saya bilang, Dok. Kenapa nilai saya berbeda?" Ya, nanti kita observasi sama-sama. Oke. Kemudian ini terkait rujukan untuk perawatan ya. Jadi, misalnya pasien masih dalam perawatan kami untuk dilakukan rencana perawatan selanjutnya. Jadi, harapannya setelah kita menuliskan bahwa pasien masih dalam perawatan kami, jika perawatannya telah selesai di dokter tersebut, dikembalikan ke kita untuk dilakukan lagi perawatan kembali. Nah, ya, contohnya. Tadi ya yang saya bilang ya, pasien datang dengan ini untuk dilakukan pencabutan gigi, tetapi harus mengontrol penyakit sistemiknya dulu. Untuk perawatan lebih lanjut, ya, mohon perawatan lebih lanjut di bidang sejawat. Contohnya ini ya, menghadapkan pasien ya, eh, dengan kami, dengan adanya sariawan ya, kemudian pasien menolak dilakukan biopsi, karena itu kami berikan perawatan dengan penggunaan obat kumur. Ini contoh saja deh ya. Kemudian datang kembali untuk pembersihan karang gigi dan kami temukan mucus patches pada mucosa bukal sinistra. Kami rujuk pasien dan didapatkan hasil. Kami mohon, jadi kita mendiagnosis pasien mengalami suatu infeksi atau suatu penyakit, lalu selanjutnya perawatan selanjutnya adalah diberikan ke dokter setelah kita rujuk ke dokter yang lebih berkompeten ya. Jadi jangan lupa menuliskan keluhan pasien, gambaran klinisnya, deskripsi lesinya ya. Kemudian tuliskan diagnosis yang em, merupakan suatu kecurigaan ya. Dan jangan lupa tuliskan, ucapkan terima kasih. Oke, udah. Sudah selesai untuk CSL-nya, saya gabung saja simulasinya untuk hari Senin dan Rabu. Jadi besok tidak ada lagi bertanya ke residen ya, yang tidak hadir hari ini. Tidak ada lagi yang bertanya. Ada teman muling yang hmm,
Ada yang sama dan lain-lain ini ada. For the international class, I will send you the model in English. Oke, ada yang mau bertanya terkait pelaksanaan CSL, jadi tidak bertanya lagi ke Residen, cocok ini dok, sudah cocok, enggak ya? Residen nanti membantu dalam penilaian. Kan sebelumnya juga kita sudah melaksanakan CSL juga ya di Jarlu 1, jadi kalian sudah ada pengalaman terkait pelaksanaan CSL-nya. Okay. Ada yang mau ditanyakan? I don't have much. Saya mencari. Nice. Ya, silakan Alicia Ridwan, silakan dek. Ya, terima kasih dokter. Sebelumnya, dokter mohon maaf saya tidak bisa buka kamera karena ada kendala di kameranya dok. Ya, iya tapi dok, mungkin tadi saya ada luput dok. Tadi kan kalau misalkan berdasarkan di jadwal itu eh, menulis resep itu pada hari Rabu. Cuma tadi ada beberapa kali dokter sebutkan itu sekalian di hari Senin. Jadi Iya. bagaimana ya? Iya, nanti sekalian siap-siap saja. Nanti sekalian, jadi kan ceritanya kan satu skenario itu ada suatu lesi ya. Jadi suatu lesi itu kalian lakukan pemeriksaan ya, lalu kalian tuliskan resepnya. Belum saya rubah juga untuk perbaikannya. Jadi untuk yang CSL di hari Rabu itu berupa pemeriksaan laboratorium, nanti laboratorium apa yang akan dilakukan pemeriksaan dan juga menuliskan rujukan. Okay. Ya, dipahami dokter. Ya. Terima kasih dokter sebelumnya. Untuk di hari pertama itu kalian sitologi, kemudian lakukan tuliskan penulisan resep, lalu setelah itu kalian setorkan ke residen ya. Yang hari kedua untuk hari Rabu itu adalah konsultasi, jadi ceritanya Sini kembali. kalian lihat skenario ya, kemudian ditanya jawab ke pasiennya ya, lalu setelah itu mengarahkan pasien untuk pemeriksaan laboratorium, lalu membuat rujukan ya. Ada lagi? Yes, I don't have any question. Jadi untuk di hari pertama, saya jelaskan lagi. Hari pertama itu kalian melakukan pemeriksaan sitologi, ya. Lalu kalian membuat rujukan untuk pemeriksaan sitologi dari spesimen yang kalian ambil. Mengerti, Ki? Lalu setelah itu kalian tuliskan resep sesuai dengan skenario yang ada di modul yang di-share ya. Kemudian jadi bisa saja skenario di hari pertama, hari Senin itu tidak sama dengan skenario di hari Rabu. Nanti akan di-share lagi untuk skenario di hari Rabu, di hari Selasa. Okay. Tapi untuk aturannya sama, tetap tata tertibnya tetap sama ya. Pembagian kelompoknya tetap sama. Kemungkinan skenarionya yang berubah. Untuk di hari Rabu itu adalah konsultasi ya, kemudian pemeriksaan laboratorium, jadi akan dibagikan lembar laboratorium, nanti kalian akan tandai
apa-apa saja pemeriksaan yang akan dilakukan. Seperti itu. Lalu kalian tuliskan, jelaskan KIE. Jadi 3 ya. Jelaskan KIE ke pasien. Jadi tidak ada lagi rujukan yang ditulis, hanya di hari Senin saja. Hari Rabu itu kalian tandai pemeriksaan laboratoriumnya ya, yang akan kalian memeriksakan. Kalian jelaskan ke pasien, kemudian berikan komunikasi, informasi, edukasi. Jadi penilaiannya itu di hari Rabu. Ada lagi? Nanti saya perbaiki di jadwal untuk hari Rabunya. I don't have anything Ada lagi to yang say. ditanyakan? Nothing. Just make sure everyone is in. Got the screenshots already. I have no more things to say. Kalau sudah tidak ada, saya rasa cukup. Silahkan leave Zoom-nya untuk residen. Jangan dulu leave, Dik. Kita briefing dulu untuk pelaksanaan CSL besok. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang melaksanakan ibadah puasa. Terima kasih dok. Ya, jangan terlambat di besok. Iya dok, terima kasih dokter. Oke, silakan lift deh. Presiden